Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Good dalam seri belajar Microsoft Excel 2007 ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam modul 3 yaitu mengenai materi perhitungan rumus dasar menggunakan operator matematik ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya, kita akan lanjut kepada inti dari belajar Microsoft Excel yaitu eh, menggunakan rumus dasar yang akan kita pelajari sekarang adalah rumus dasar operator matematik. Jadi kita akan menggunakan perhitungan menggunakan operator matematik ya. Apa saja yang akan kita pelajari ya pada materi kali ini pada modul 3 yaitu yang pertama langkah awal dalam menuliskan rumus pada Excel. Jadi kita akan belajar bagaimana pertama kali kita menggunakan eh, rumus ya pada Excel. Kemudian yang kedua, melakukan operasi perhitungan antar sel. Jadi kita akan belajar dulu bagaimana proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan sel-sel yang kita masukkan datanya, gitu ya. Seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan di modul 1, yaitu mengenai sel, ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris, ya. Artinya semua kotak-kotak yang ada di Excel, kita buka dulu Excelnya ya. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari, ini adalah sel C4 ya. Kalian bisa lihat di sini ya, C4. Kemudian ini ada sel E4 dan seterusnya. Ini adalah sel. Jadi nanti kita akan melakukan perhitungan antar sel seperti apa ya. Baru yang terakhir, kita akan melakukan perhitungan pada studi kasus perhitungan dasar menggunakan operator matematik. Apa saja operator matematik? Seperti yang kita ketahui, operator matematik itu ada salah satunya ya, saya akan bahas hanya beberapa saja itu ada plus ya, tambah yang disimbolkan dengan operator plus, kemudian kurang, minus ya, kemudian kali. Kali ini bukan dengan simbol apa? Dengan simbol kali ya. Di Excel kita menggunakan simbol bintang ya. Kemudian bagi dengan simbol garis miring, kemudian pangkat dengan simbol tanda curug di atas ya. Kemudian ada persen. Persen kalian sudah tahu semua ya. Oke, kita akan mulai dari dasar ya. Kita akan masuk dulu ke Excel-nya. Oke, sorry. Ya. Oke. Ya, kita kembali ke jendela Microsoft Excel ya. Sebelum ke studi kasus, kita akan belajar dulu bagaimana menggunakan rumus dalam Microsoft Excel ya. Misalnya, kita akan bermain di eh, sel C3 saja ya, misalnya bebas. Misalnya di sini ada angka 5 gitu ya. Kemudian di sini ada angka 6 ya. Sini misalnya X di sini Y gitu ya. Seperti ini. Kemudian di sini hasil. Oke, ini kita kasih kotak dulu ya biar jelas. Oke, ini kita ketengahkan. Oh, sorry, ini juga kita ketengahkan saja. Kemudian ada warna ya biar kelihatan perbedaannya. Oke, seperti ini. Misalnya di sini ada tersedia nilai X ya dan nilai Y. Nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 6. Maka hasilnya berapa gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung? Misalnya hasil ini saya ingin tambahkan ya. Berarti di sini proses penjumlahan ya. Seperti apa caranya? Letakkan pertama, letakkan pada sel di mana kita akan menghitung eh, apa namanya? Kita akan memasukkan rumus perhitungannya ya. Karena kita akan menghitung hasil, maka kita tempatkan di sel E3 ya di sini ya. Maka kita siapkan rumus di sini. Ya, eh, seperti pada materi yang pertama ya, yang yaitu kita akan mempelajari tentang langkah awal dalam menulis rumus pada Excel ya. Langkah awalnya seperti apa? Kemudian melakukan operasi perhitungan antara sel ya. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menjumlahkan saja ya. Ya, langkah awalnya seperti apa? Ya, langkah awalnya adalah dengan kalian mengaktifkan sel yang akan dijadikan tempat perhitungannya. Misalnya, kita akan menghitung 5 ditambah 6 itu berapa ya? Yaitu otomatis kita akan menyimpan hasilnya ada di sini. Maka kita menulis rumusnya di
di bagian hasil di sini ya. Oke. Langkah awalnya adalah kalian ingat ya, ketika akan menuliskan sebuah rumus, maka diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Ingat ya, dengan tanda sama dengan ya. Ketika kita menuliskan sama dengan, otomatis ada yang aktif juga di atas di bagian formula bar ya di sini. Ini ada tulisan sama dengan ya. Seperti itu. Ketika sudah, maka yang kedua, materi kedua, bagaimana cara melakukan perhitungan pada sel ya yang sudah kita masukkan datanya. Yang pertama, selnya adalah C3 ya. Di mana C3 itu berisi 5 dan D3 berisi 6. Berapa jumlah 5 dan 6? Kita jangan lihat angka 5 dan 6-nya, tapi kita lihat posisi dari angka 5 dan 6. Angka 5 terletak pada sel C3 dan angka 6 terletak pada sel D3 ya. Maka yang kita lakukan adalah setelah menuliskan sama dengan, kita klik pada bagian C3. Kita klik, maka otomatis C3 ya, yang dituliskan di sini bukan angka 5-nya, tapi posisi dari selnya. Begitu ya. Oke, baru kemudian kita tambahkan operasi matematik, misalnya plus ya. Setelah itu, apa yang akan kita apa yang akan kita tambahkan ya? Yang akan kita tambahkan adalah ini ya, yaitu sel D3. Kita klik saja sel D3. Klik, otomatis rumus akan langsung menuliskan D3 ya. Kita awali ya, kita urangi. Yang pertama tulis sama dengan, kemudian klik pada bagian sel C3 karena posisi angka pertama X pada C3. Kemudian ditambah dengan operator matematik nih ya, plus, tanda plus, kemudian diklik pada bagian sel D3. Setelah ini kalian bisa lakukan enter ya. Maka hasilnya adalah 11. Begitu ya. Ini kurang lebih, jadi kalau misalnya ini kalian rubah, misalnya jadi 6 ya, otomatis hasil akan berubah. Seperti itu. Misalnya ini jadi 10 misalnya, maka hasil akan langsung berubah. Secara tidak langsung, ini sudah menjadi sebuah aplikasi rumus perhitungan, gitu ya. Dengan menuliskan rumus, maka angka apapun yang kita tambahkan di sini, ya, ini akan apa namanya merubah hasilnya, karena sudah ada rumus yang kita masukkan pada sel E3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami eh, apa namanya materi dasar ini ya, yaitu melakukan operasi perhitungan antar sel. Untuk lebih memahaminya, kita akan langsung ke studi kasus perhitungan dasar menggunakan operator matematik ya. Jadi kita akan belajar plus, minus, bagi, kali, dan seterusnya ya. Saya sudah menyiapkan tabelnya pada sheet 2 ini ya. Nanti kalian silakan buat tabelnya ya. Kalian bikin seperti ini persis. Nanti kita akan sorry, ini kita perbaiki dulu. Oke. Nanti kita akan lakukan perhitungan pada bagian eh, apa namanya? Tambah ya, kemudian kurang, kali, bagi, pangkat, dan persen. Seperti itu. Kita akan mulai ya. Di sini ada tabel kasus studi kasus 1 ya, yaitu perhitungan dengan operator matematik ya. Tabelnya di sini di mana ada nilai X dan nilai Y. Nilai X sudah ditentukan, kemudian nilai Y-nya juga sudah ditentukan ya. Kita tinggal menuliskan rumus pada bagian plus, pada bagian kurang, pada bagian kali, dan seterusnya. Gimana caranya? Sama prinsipnya seperti yang sebelumnya. Untuk plus, kita klik di sini karena kita akan menempatkan hasilnya di sini. Kemudian jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan ya. Ingat, selalu diawali dengan tanda sama dengan ketika kita akan menuliskan sebuah rumus ya. Kemudian kita klik pada bagian nilai X ya. Nilai X itu ada pada bagian B5 ya. B5 kita klik ya, otomatis jadi B5. Kemudian kita kasih tanda operator plus. Kemudian tinggal ditambahkan pada nilai Y ya. Maka di sini akan ada rumus B5 ditambah C5. Kemudian kita enter. Seperti itu ya. Maka operator matematik yang pertama sudah selesai. Kemudian kurang pun sama ya. Di bagian kurang, ini kita tulis sama dengan dulu. Kemudian di sini klik pada bagian B5 ya. Kemudian
kasih tanda kurang, kemudian kita klik pada bagian C5 ya. Otomatis akan tertulis di sini C5, kemudian kita enter. Nah, benar ya. 10 dikurangi 3 sama dengan 7 ya. Begitupun dengan kali ya. Di sini kita tulis sama dengan, kemudian kita klik pada bagian apa namanya? B5, kemudian bintang. Ingat ya, bintang bukan kali. Kemudian pilih pada bagian C, sel C5 ya. Otomatis ketika di enter hasilnya akan muncul 30 ya. 10 dikali 3 sama dengan 30. Kita coba yang bagi ya. Di sini sama dengan, kemudian kita klik nilai X, kemudian bagi, kemudian dibagi berapa? Dibagi C5. Seperti itu. Ini kita enter. Seperti itu ya. 3,3 sekian-sekian. Kemudian pangkat. Kita coba. Berapa 10 pangkat 3 ya? Kita lihat. Di sini sama dengan, kemudian klik di sini. Pangkat itu ada pada bagian, eh, pada keyboard ya. Itu ada di angka 6 ya. Angka 6 di situ ada tanda curug. Tinggal kalian tekan Shift dan 6. Otomatis ada tanda curug di atasnya ya. Kalian lihat pada keyboard kalian di angka 6. Ada curug. Kemudian dipangkatkan pada nilai Y. Gitu ya. Kita enter. Otomatis 10 pangkat 3 adalah 1000 ya. Oke, yang terakhir adalah persen ya. Untuk persen, ini beda kasus ya. Persen ini di mana fungsinya adalah bukan 10% 3, bukan. Artinya kita ingin menjadikan sebuah nilai itu menjadi sebuah persen. Misalnya di sini ada 1000 ya. 1000 itu berapa persen ya? Kalau misalkan melihat rumusnya itu kan 1000/100 ya. 1000/100 itu sama dengan 10 ya. Kita akan lihat di sini ya. Caranya adalah misalnya kita akan melakukan persen, mencari persen pada bagian pangkat saja ini ya, biar dekat saja. Ini misalnya sama dengan ini ya. H berapa ini? H5 ya, persen seperti ini. Nah, ya. Maka kita akan ingin mengetahui berapa sih 1000% ya. Kita klik ya. Nah, maka 1000/100 itu adalah 10% gitu ya. Jadi untuk persen ini apa namanya? Apa namanya? Nanti untuk studi kasusnya mungkin akan lebih banyak lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi kita hanya mengetahui saja bagaimana fungsi dari setiap simbol ya, operator matematik ya. Terakhir, bagaimana caranya supaya apa namanya? Supaya kita bisa menghitung semua rumus ini gitu ya sampai dengan nomor 10 itu tidak satu-satu. Misalnya di sini kita tulis lagi rumus, di sini rumus lagi, rumus lagi. Ini kan sangat menyita waktu ya. Sangat lama. Maka cara cepatnya adalah kalian klik di bagian sini ya, di bagian rumus yang pertama. Kemudian di sini ada tanda plus kecil, sorry, ada tanda kotak kecil ya di ujung sini. Ketika kalian tunjuk, otomatis akan berubah jadi plus seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik ke bawah sampai sini. Otomatis dia akan menghitung semuanya ya. Ini pun sama. Pada bagian kurang kita tarik ke bawah, otomatis dia akan menghitung semuanya. Pada bagian kali juga sama ya. Ini kita tarik ke bawah dan pada bagian bagi juga sama. Pada bagian pangkat juga sama. Dan terakhir pada bagian persen juga sama. Kita tarik. Nah, seperti itu ya. Ini hasilnya ya. Semuanya sudah kita lakukan, semua operator sudah kita coba ya. Yang harus kita tekankan adalah bagaimana memulai ketika kita akan menuliskan rumus pada Excel. Jangan lupa ya, awali dengan tanda sama dengan. Setelah itu baru kita lakukan proses perhitungan antar sel ya. Ingat, bukan angka yang kita lihat ya, tetapi letak selnya ya, karena angka bisa kita rubah kapanpun. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan materi demi materi bisa diikuti dengan baik sehingga kita semua bisa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.